ya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali untuk beribadah dalam komisi anak. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi ini, Kak Reni mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kuat, kuat, kuat. Untuk memulai ibadah kita hari ini, Kak Reni mau ajak kita semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Berkati kami yang sebentar lagi akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya adik-adik, seperti yang lagu kita nyanyikan di awal tadi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yesus kita yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Selain itu, Tuhan Yesus juga berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus bisa menjadikan sesuatu yang menurut kita susah, Tuhan Yesus bisa lakukan itu untuk kita. Tuhan Yesus bisa membuat yang, waduh, sepertinya aku nggak bisa ini. Tapi Tuhan Yesus bisa memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal itu. Karena apa? Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yesus kita yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang sangat besar dan sangat berkuasa. Asalkan kita mau percaya dan sungguh-sungguh taat melakukan setiap firman Tuhan, setiap hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Seperti lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan. Kita mau nyanyikan lagu Percaya Saja dan Taat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Jangan lupa ikut bergerak ya. Percaya saja, percaya tentu kita menang.
sudah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Kak Reni mau ajak kita dulu untuk kita menaikkan pujian baca kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mendengarkan setiap cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Halo, apa kabar adik-adik semuanya dimanapun berada? Kak Lisa mengucap syukur karena kita semua masih punya kesempatan untuk beribadah. Kita juga memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Lisa mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ada yang ingat? Coba diingat-ingat dulu yuk. Kira-kira Kak Grace minggu lalu cerita tentang apa ya? Iya, cerita tentang bangsa Israel yang menempuh perjalanan menyeberangi sungai Yordan bersama pemimpin mereka. Siapa? Yosua. Betul. Nah, mereka juga selama perjalanan membawa tabut perjanjian yang melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata perjalanan bangsa Israel tidak berhenti sampai di sini saja. Bangsa Israel kali ini sampai di sebuah daerah atau kota yang bernama Kota Yeriko. Kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adik-adik adalah sebuah kota yang memiliki tembok yang sangat tinggi dan sangat tebal. Dan tembok mereka ini sangat kuat dan kokoh sehingga tidak mudah dihancurkan atau diruntuhkan. Nah, kira-kira apakah bangsa Israel bisa menguasai kota Yeriko? Yuk Kak Lisa ajak kita semua membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita buka Yosua pasal yang ke-6 ayat kedua sampai ayat yang kelima. Kita mau membaca apa sih firman Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang sudah Tuhan firmankan kepada bangsa Israel melalui pemimpin mereka Yosua, di ayat yang kedua Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Itu artinya adik-adik, bangsa Israel pasti menang dan bisa menguasai kota Yeriko. Tapi bagaimana caranya? Kan tembok Yeriko itu kuat, tembok Yeriko itu kokoh, tidak mudah untuk bisa dihancurkan. Nah, adik-adik, di ayat yang selanjutnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel bahwa ada cara yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar bisa menghancurkan dan meruntuhkan tembok Yeriko. Caranya adalah mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Nah, adik-adik, coba bayangkan ya, ada tembok yang sangat tinggi dan sangat kuat. Tapi Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel untuk menyiapkan strategi perang atau menyuruh bangsa Israel untuk bersama-sama gotong royong mendorong tembok Yeriko agar bisa hancur. Tidak ya adik-adik, tapi Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk bersama-sama berjalan mengelilingi atau berjalan berputar mengitari kota Yeriko. Nah, kira-kira bagaimana ya respon bangsa Israel? Apakah bangsa Israel mau melakukan perintah Tuhan? Dan apakah tembok Yeriko bisa diruntuhkan? Nah, adik-adik, kita akan lanjut membaca dari Yosua 6 ayat yang ke-15. Kak Lisa akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ya, adik-adik, bangsa Israel ternyata taat dan menuruti apa kata Tuhan. Mulai dari hari yang pertama, mereka berjalan mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Kemudian besoknya sama, bangsa Israel kembali mengitari kota itu 1 kali. Begitu seterusnya sampai 6 hari lamanya. Dan khusus di hari ke-7 seperti yang ayat 15 sudah katakan kepada kita, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian ketika ada bunyi sangkakala yang ditiup oleh para imam, yaitu ke-7 imam yang sudah diutus, mereka harus bersorak. Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel meskipun belum sepenuhnya mengerti kenapa Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka, tapi bangsa Israel mau taat loh adik-adik. Mereka tidak protes, mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan atas perintah yang harus mereka lakukan.
Nah, setelah bangsa Israel sudah menaati dan melakukan perintah Tuhan, kira-kira apakah tembok Yeriko berhasil hancur? Yuk, kita sama-sama cari jawabannya di Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wah, adik-adik, ternyata tembok Yeriko berhasil hancur. Tembok Yeriko berhasil diruntuhkan. Haleluya, puji Tuhan, hore. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan menepati janjinya, menepati apa yang sudah Dia firmankan kepada bangsa Israel. Ini membuktikan adik-adik bahwa ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel membuahkan kemenangan untuk bangsa Israel, sehingga tembok Yeriko berhasil hancur dan bangsa Israel bisa masuk ke dalamnya dan menguasai kota tersebut. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menaati perintah Tuhan. Meskipun kita belum sepenuhnya mengerti kenapa ya Tuhan memberikan perintah itu. Nah, tapi seperti bangsa Israel, kita juga mau taat melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dan pastinya kita melakukannya juga dengan penuh iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Apa sih Kak artinya taat dan beriman kepada Tuhan Yesus itu? Taat berarti kita mau dan bersedia melakukan perintah Tuhan dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak protes seperti bangsa Israel lakukan tadi. Nah, sambil kita taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, kita juga tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk melakukan segala perintah-Nya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Lisa mau kasih contoh nih. Kak Lisa tadi pagi baru saja selesai sekolah online. Kemudian mamanya Kak Lisa bilang seperti ini kepada Kak Lisa. Lisa, setelah ini kamu makan ya. Kalau sudah makan, kamu istirahat, tidur siang dulu. Nanti kalau sudah bangun, Lisa harus mandi, lalu lanjut belajar. Nah, adik-adik, kalau Kak Lisa mau taat, maka Kak Lisa akan melakukan seperti apa yang mamanya Kak Lisa bilang. Kak Lisa akan makan, kemudian tidur siang, lalu kalau sudah bangun, Kak Lisa harus mandi dan belajar. Tapi kalau Kak Lisa nggak mau taat sama perintahnya mamanya Kak Lisa pasti akan bersungut-sungut dan mengomel kepada mamanya Kak Lisa. Kenapa sih kok harus tidur siang dulu? Harus istirahat dulu? Kan bisa langsung main aja, lebih enak. Boleh nggak adik-adik kalau Kak Lisa seperti itu? Nggak boleh ya adik-adik. Kak Lisa harus menuruti dan melakukan apa yang sudah diperintahkan kepada Kak Lisa. Sekarang Kak Lisa mau tanya nih kepada adik-adik semuanya. Siapa yang mau menjadi seperti bangsa Israel menaati perintah Tuhan? Angkat tangan. Oke, mantap. Kak Lisa yakin dan percaya kita semuanya, adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak-kakak yang ada di sini, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintahnya dan beriman serta percaya kepada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala perintahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, adik-adik, sekarang kita akan kembali membuka Alkitab kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Kita sama-sama buka dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat 30 akan kita baca bersama-sama. Kita baca dulu alamatnya, setelah itu kita baca isi ayatnya. Siap? 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya, adik-adik, seperti ayat hafalan yang sudah kita hafalkan hari ini dan juga lewat lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan tadi dan juga cerita firman Tuhan tentang tembok Yeriko, kita diingatkan ya adik-adik untuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Tapi deh, mau lihat PR. Wah, ada PR ternyata. PR menggambar lagi. Mana aku gak bisa. Gimana ya? Enaknya minta tolong adikku aja deh. Arya. Apa? Ambil kursi bawa sini. Iya. Apa? Tolong kerjain tugas gambarku dong. Soalnya gak bisa. Loh, kamu gak dimarahin bu gurumu? Enggak wes, kerja no. Jangan, nanti ibuku marah. Enggak wes, kerja no. Halo, lagi kerjakan apa ini? Kerjakan tugasnya Al, gambar. Tugasnya Al kok gak dikerjakan sendiri? Gak bisa aku, susah gambarnya. Loh, udah berdoa belum? Belum. Kita berdoa dulu, mohon bantuan Tuhan untuk bisa mengerjakannya. Kita bisa mengerjakan dengan baik. Arya boleh bantu, boleh ikut mewarna, ikut gambar, tidak apa-apa. Tapi yang mengerjakan lebih utamanya. Coba, ayo. Dan kami mau berdoa untuk bisa mengerjakan tugas menggambar ini dengan baik. Sertailah kami dan bimbing kami. Amin. Nah, Tuhan pasti akan membimbing kalian, kamu untuk mengerjakan tugas itu. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh agar tugasnya bisa lebih baik. Kamu bantu Bang Al ya, kerjakan Iya. ya. Oke, nanti ke sana dulu ya. Selesai anak-anak. Kurang sedikit. Oh, udah bagus gitu. Kamu tadi bantu ya Arya ya? Oh ya udah bagus tuh. Ya kan? Tapi masih jelek. Enggak apa-apa. Kan tadi sudah berdoa minta bantuan Tuhan. Tuhan pasti sudah menolong kamu untuk melakukannya, ya kan? Nah, kalau kita sudah berdoa, kita yakin kita pasti bisa melakukan apapun itu tugasnya dengan baik. Walaupun nggak sebaik teman kalian, nggak apa-apa, tapi kan kita sudah berusaha, ya kan? Iya, kita harus yakin. Kalau kita melakukan sesuatu, kita sudah berdoa, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita sampai kita mengerjakan tugas itu dengan selesai. Oke? Ya, jangan lagi nggak mau mengerjakan tugas karena nggak bisa ya. Kita bantuan Tuhan. Oke. Terima kasih. Oke, adik-adik, sekarang Kak Lisa akan mengajak kita semua untuk beraktivitas. Kita akan membuat sebuah karya yang menggambarkan tentang tembok Yeriko dan juga ketujuh imam yang meniup sangkakala di depan tembok tersebut. Nah, sebelum kita berkreasi hari ini, Kak Lisa akan menunjukkan dan memberitahu adik-adik semuanya alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk aktivitas kita hari ini. Yang pertama yang kita perlukan adalah kertas.
Yang kedua, bahan yang kita perlukan adalah cat. Nah, di sini Kak Lisa punya cat warna hitam, merah, dan juga kuning. Nah, nanti cat ini akan kita gunakan untuk membuat tembok Jericho. Karena temboknya Kak Lisa ingin warna coklat, jadi Kak Lisa akan mencampurkan ketiga warna ini. Tapi kalau adik-adik sudah punya cat warna coklat sendiri, bisa langsung dipakai ya. Kemudian yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah palet dan juga kuas. Berikutnya yang kita perlukan adalah spidol untuk menggambar dan juga menulis. Dan yang terakhir yang kita perlukan adalah sisa styrofoam yang sudah tidak terpakai. Di sini Kak Lisa memotong styrofoam yang sudah tidak terpakai ini menjadi bentuk persegi panjang yang gunanya sebagai stempel untuk membuat tembok Jericho. Kalau misalnya adik-adik tidak punya sisa styrofoam di rumah, adik-adik bisa menggunakan benda-benda lain yang ada di sekitar adik-adik yang ada di rumah. Kalau misalnya tidak ada, adik-adik juga bisa memanfaatkan jari telunjuk atau ibu jari adik-adik semuanya. Oke adik-adik, langsung saja kita akan membuat tembok Jericho terlebih dahulu. Yang diperlukan adalah ambil styrofoam atau benda apapun yang bentuknya persegi panjang yang adik-adik punya di rumah. Lalu kita ambil kuas dan kita oleskan cat warna coklat yang sudah kita letakkan di atas palet tadi. Dan kita beri cat pada styrofoam yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu, kalau styrofoamnya sudah Kak Lisa cat seperti ini, kita langsung tempelkan seperti stempel di atas kertas. Pertama, Kak Lisa akan membuat tembok di baris pertama terlebih dahulu. Kalau misalnya catnya kurang, adik-adik bisa tambahkan lagi, ditumpuk di atasnya. Setelah itu, kita tempel lagi di sebelahnya. Nah, begini seterusnya sampai selesai. Kemudian, untuk di baris yang atasnya, kita ambil cat lagi, kita oles-oles di atas permukaan styrofoam ini. Tapi, untuk baris yang kedua, Kak Lisa nempelnya nggak lurus. Tapi Kak Lisa akan menempelkan di antara dua batu bata atau dua tembok yang sudah Kak Lisa buat tadi. Nah, kenapa kok Kak Lisa harus menempelnya seperti itu? Supaya kita bisa membentuk seperti tembok yang di aslinya. Nah, ulangi step ini sampai adik-adik membuat tembok Jericho setinggi yang adik-adik mau. Kalau misalnya temboknya pengen tinggi, adik-adik bisa melanjutkan step ini sampai tinggi yang adik-adik kehendaki. Nah, contohnya seperti ini adik-adik yang sudah Kak Lisa buat. Jadi setelah Kak Lisa buat baris pertama, untuk baris atasnya adik-adik harus menempelkan di antara dua batu yang di bawahnya. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik bingung, bisa meminta tolong atau bertanya kepada papa mama yang ada di rumah. Nah, kalau Kak Lisa dan adik-adik semuanya sudah selesai membuat tembok Jericho-nya, sekarang kita akan menggambar 7 imam yang sedang meniup sangkakala. Nah, kira-kira gimana ya cara gambarnya? Kak Lisa akan tunjukkan dan memberi contoh buat adik-adik semuanya. Pertama, kita ambil spidol
adik-adik bisa menggunakan warna favorit atau warna kesukaan adik-adik. Kemudian kalau kita mau gambar orang, itu biasanya Kak Lisa akan menggambar kepalanya dulu. Nah, karena kepalanya berbentuk lingkaran, jadi Kak Lisa akan menggambar lingkaran terlebih dahulu. Yang pertama, gambar lingkaran. Setelah itu kita gambar badannya. Setelah gambar badannya, Kak Lisa akan menambahkan 2 kaki. Nah, lalu sekarang Kak Lisa akan menambahkan tangan di sebelah kanan. 1 tangan dan 1 tangan lagi di sebelah kiri. Tangannya Kak Lisa buat seperti ini, seperti sedang memegang trompet atau sangkakala. Dan yang terakhir, jangan lupa digambar sangkakala atau trompetnya juga. Yeay, jadi deh gambar imam yang sedang membunyikan sangkakala. Ya, seperti ini contohnya adik-adik. Kalau kita sudah selesai membuat tembok Yeriko, sudah selesai menggambar para imam, step yang terakhir adalah kita harus menuliskan ayat hafalan kita pada hari ini. Masih ingat ayat hafalannya apa tadi yang sudah kita baca bersama-sama? Dari Ibrani 11 ayat 30. Di sini Kak Lisa menuliskannya di atas tembok Yeriko yang sudah Kak Lisa buat. Nah, kalau ketiga step tadi atau ketiga langkah tadi sudah ada diterapkan, jangan lupa juga untuk menuliskan nama dan kelas adik-adik masing-masing. Masih ingat kan nama kelasnya? Nah, dari aktivitas hari ini adik-adik kita kembali diingatkan seperti yang sudah sama-sama kita pelajari tadi ya, bahwa Tuhan menolong bangsa Israel untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dan bangsa Israel juga mau taat dan beriman dalam melakukan perintah Tuhan. Dan juga tadi kakak Al teman kita juga sudah memperagakan drama buat kita semua yang menolong kita memahami bahwa dalam tantangan apapun, dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, kita hanya mengandalkan Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan sambil terus percaya dan melakukan perintahnya. Oke, sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini dan aktivitas kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, adik-adik, sungguh firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh mengingatkan kita untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, dan untuk pertolongan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, kemudian disatukan dengan persembahan mama dan papa untuk nanti boleh diserahkan ke gereja. Oke? Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan pujian persembahan Tuhan punya. Tidak berhak pakai dan mengambil persembahan.
Kak Reni ajak kita semua kembali untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan pada pagi hari ini kami memberikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkati supaya persembahan ini bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja GKI Batu. Kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan teman-teman kami yang ada di Komisi Anak GKI Batu. Tuhan Yesus sertai semua anak sekolah minggu mulai dari kelas balita sampai dengan kelas pra-ARON. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan, dan kiranya setiap hari Tuhan Yesus boleh tambahkan iman sehingga mereka semua teman-teman boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau menyerahkan untuk orang tua kami, Tuhan. Tuhan Yesus berkati mama, Tuhan Yesus berkati papa, berikan kesehatan, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kami naikkan ini hanya melalui tangan Tuhan Yesus yang sudah baik terhadap kami, sudah menyertai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kak Reni mau ajak kita semua menaikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Jangan lupa dalam setiap kehidupan kita, dalam menjalani hari lepas hari, kita tidak boleh lupa meminta pertolongan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan melalui doa, melalui baca firman Tuhan, karena hanya bersama Tuhan Yesus kita mampu melakukan hal yang besar. Ibadah kita bisa selesai, bisa terlewati dengan baik. Kita mau tutup semua ibadah kita dalam doa, ucapan syukur, karena Tuhan Yesus sudah menyertai. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami simpan dalam hati dan boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan adik-adik, sampai